Cerita kami dimulai di kota yang sibuk di mana para petualang berjalan dengan bebas. Di dalam salah satu rumah, seorang kesatria bertanya kepada seorang gadis bernama Altra tentang bagaimana kabar Mars. Dia, yang merujuk pada pria itu sebagai Gordon, mengatakan bahwa dia sedang bekerja dengan baik. Dia mempertanyakan berapa lama yang dia perlukan untuk mempelajari hanya satu keterampilan. Sementara itu, di sisi lain pintu. Orang kita sepenuhnya terbenam sambil membolak-balik buku-buku. Dia menyadari bahwa suara itu tampaknya milik Gordon dan Altra. Ini adalah pemberi kemampuan Mars, anggota kelompok peringkat pedang perak dari yang ilahi. Dua orang lainnya muncul di tempat kejadian menanyakan apakah ada yang salah. Penyihir berkomentar tentang koridor yang sangat dingin dan tidak suka mereka berbicara di situ. Anak laki-laki kami melihat dua gadis itu dan menyebut mereka sebagai Ella dan Tina. Dia terus membalik-balik buku sihirnya sambil menjelaskan situasinya. Grup Anda berfokus pada teknik Santo Pedang yang dikenal sebagai kecepatan ilahi pedang, memperkuat serangan pesona pemotong, mata elang. Di antara kemampuan lainnya, orang yang memiliki berbagai kemampuan adalah pendekar pedang Altra. Pengetahuan adalah keterampilan yang memungkinkan mewarisi dan memiliki sihir kuno atau pengetahuan nenek moyang. Enchantment seperti pemulihan mana otomatis dan kecepatan pengguguran tinggi menjadikannya mungkin untuk digunakan dalam pertempuran. Mengomentari tentang putri sihir Elia. Dengan menggunakan kemampuan penguatan obsidian, dia dapat membuat pertahanannya sekuat benteng. Dan mantra fisiknya langkah instan memungkinkan mobilitas tinggi jadi. Gordon, mantan penjajar bank istana ibu kota. Menjadi tak terkalahkan. Dengan kemampuan sayap malaikat, dipadukan dengan pesona area dan peningkatan durasi, ia bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Santa penyembuhan Tina, dengan keterampilan yang begitu kuat dan unik, ketiga orang tersebut menunjukkan sinergi yang sangat baik saat menggunakan keterampilan yang mereka miliki di dalam kelompok peringkat, yang merupakan hasil dari mukjizat. Saya tidak dapat disangka hanya mediocre. Saya hanya memiliki satu keterampilan, yaitu menjadi penyumbang keterampilan. Tentu saja saya memiliki keterampilan lain. Tetapi tidak ada yang tersisa karena saya telah mengirimkan semuanya kepada anggota kelompok saya dengan keterampilan saya. Pengetahuan dan pelatihan diperlukan untuk mempelajari keterampilan. Oleh karena itu, sudah 3 tahun saya memiliki ruangan belajar terpisah untuk saya. Itu adalah ruangan biasa pada awalnya. Tetapi sejak saat itu mulai menjadi gudang. Kesatria yang terhina mengomentari bahwa semua ini adalah salah Mars. Mengatakan bahwa dia perlu mempelajari keterampilan untuk menangkap penjara bawah tanah berikutnya. Yang lain berkomentar bahwa meskipun kita mengambil keterampilan yang dapat dipelajari Mars, itu hanya membuang-buang waktu. Penyihir setuju mengomentari bahwa Ayah sudah memiliki keterampilan yang cukup jika dia bahkan bisa melindungi dirinya sendiri. Maka itu adalah kekurangan besar. Namun, dia memahami alasan mengapa dia bekerja keras. Perbedaan bakatnya sangat besar. Orang kita hanya terus mendengarkan hinaan dari kamar. Sebaiknya dia tidak ada di sini. Mars mungkin tidak berguna bagi kita. Dia seharusnya pergi, kita tidak membutuhkannya lagi. Setelah sekian lama mendengar hal yang sama berulang kali, anak laki-laki kita tampaknya telah mengambil keputusannya. 3 tahun yang lalu, takdirmu telah ditentukan. Berbahaya untuk menantang sebuah penjara bawah tanah tanpa persiapan. Tetapi dengan berhasil meningkatkan kerugian raja, mereka bisa, dengan sedikit keberuntungan, terus menangkapnya. Altra dan yang lainnya yakin bahwa mereka melakukan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Setelah saat itu, mereka menolak untuk mendengar semua yang aku katakan. Tetapi tidak dapat disangkal fakta perbedaan bakat kita setelah labirin berikutnya.
kemungkinan besar mereka akan meminta saya untuk meninggalkan kemampuan saya dan pergi. Teman kita pergi ke pintu dan memutar kunci. Menjelaskan bahwa dia telah selesai, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan kemampuan ini kepada semua orang. Orang itu, yang frustrasi, berkomentar bahwa bocah kita terlambat. Tapi yang bisa dilakukan hanyalah mendengarkan dengan diam. Saya akan lebih berhati-hati lain kali, sang ksatria meminta untuk hanya melakukannya sekaligus. Dia meminta agar mendekat karena dia akan mengirimkan 12,0 keterampilan yang baru saja dipelajarinya. Saat itulah kemampuan Anda, pemberi keterampilan, diaktifkan. Dengan sihir, kuat berjema di sekitar Anda, dan sistem mengumumkan keterampilan tersebut. Sistem muncul memulai proses pembongkaran, meminta mereka memilih pemberi, dan kemampuan yang diberikan. Setelah beberapa saat, semua menerima keterampilan, dan proses donasi telah selesai. Dengan itu, kita bisa pergi, kata tabib, tetapi penyihir marah, mengatakan bahwa mereka bisa menangkapnya kapan saja. Orang kita tahu bahwa bagiannya sudah selesai bergerak. Dia meninggalkan keempatnya untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Seperti biasa, tidak ada ucapan terima kasih dari pihak mereka. Dia telah bekerja sangat keras untuk mempelajari keterampilan ini sehingga dia bahkan lupa untuk makan. Gadis itu menyerahkan piring yang sudah disiapkan untuknya. Tetapi ketika pria kita membuka dan melihat ke dalam, dipertanyakan apakah ini hanya air dan sepotong roti yang sudah berusia 4 hari. Satria itu berkomentar bahwa mereka mencoba menghemat sedikit uang. Jadi dia berharap dia bisa menangani hal itu. Mereka akan berangkat besok dan meminta agar tidak terlalu banyak tidur. Teman kita hanya menjawab bahwa dia mengerti, sementara dia berpikir bahwa mereka pasti makan daging setiap hari. Keesokan harinya, di penjara dengan peringkat es jurang iblis. Aku akan menggunakan santo pedang, jadi jangan sampai tertangkap. Dia meminta agar tidak bergerak, atau kalian akan berakhir mati. Penyihir itu juga berharap bahwa jaraknya tidak menjadi kendala, menuntut agar dia tidak menjadi beban. Teman kita hanya mendengarkan frustrasi. Kesatria mengaktifkan suci pedang dan cahaya memancar dari bilahnya. Monster yang mendekat mulai menjadi buta. Sesaat kemudian dia memotong makhluk itu dengan kecepatan yang luar biasa. Orang kita menyadari bahwa dia menggunakan pesona penglihatan dinamis, seperti mata elang dan kemampuan lainnya. Tetapi dia tidak pernah mendengar dia mengatakan itu pada saat-saat tertentu. Belajar sebuah keterampilan seperti roda, sebuah penggilingan dengan sedikit air. Roda itu tidak akan bergerak, tetapi dengan jumlah yang cukup gerakannya akan meningkat dengan cepat. Untuk keterampilan caranya sama. Keterampilan dipelajari ketika poinnya melebihi 1000,0 dan poin tersebut digunakan untuk menyempurnakan efeknya. Dia mendengar bahwa ketika meningkat hingga batasnya, keterampilannya berevolusi ke peringkat yang lebih tinggi. Berbeda dengan keterampilan umum yang unik jarang muncul antara usia 8,0 hingga 12,0 tahun. Kemampuan unik memiliki efek dan karakteristik yang berbeda dari kemampuan lainnya. Ada cerita tentang seorang Master Guild terkenal yang meminta seorang gadis berusia 8,0 tahun. Dia menulis kontrak dengannya di tempat itu. Kemampuan pemberi keterampilan saya juga merupakan keterampilan unik. Efeknya adalah mendonasikan keterampilan yang dimilikinya kepada orang lain. Meskipun saya telah mempelajari keterampilan itu, hanya orang lain yang bisa mengaktifkannya. Misalnya jika saya menggunakan ayunan pedang. Kekuatannya minimal, tetapi dengan mendonasikannya kepada Santo Pedang Ultra, efeknya menjadi 10 kali lipat lebih besar. Bekerja keras untuk mempelajari keterampilan agar saya bisa berkontribusi. Setidaknya, itu yang saya pikirkan. Karena itu, saya mulai mempelajarinya dengan penuh semangat. Dia diundangnya karena memiliki kemampuan unik
dikenal sebagai ang ajaib. Altra meminta sesuatu sebagai imbalan, dan semuanya dimulai ketika mata elang diberikan kepadanya. Berapa lama Anda berniat untuk tidur? Anda setidaknya harus membawa bagasi. Apakah kamu bahkan tidak bisa untuk itu? Mereka membersihkan sekitarnya sambil berkomentar bahwa itu tidak sesulit yang dikatakan, mempertanyakan apakah ini benar-benar jurang iblis. Satria itu setuju, mengatakan bahwa itu hanyalah sejumlah besar monster. Penyihir itu berkomentar bahwa jekan itu bahkan tidak berpengaruh pada mereka. Satria lainnya mengingatkan bahwa sayap malaikat telah diaktifkan. Rekan kami merenungkan apa yang mereka katakan tanpa kesal. Tanah penuh dengan racun, monster beracun menggunakan gas mereka untuk melumpuhkan tubuh Anda. Itulah sebabnya banyak pria kuat jatuh di sini. Itu adalah dari pengorbanan banyak orang, bahwa mereka mengetahui hal ini dan mencari kemampuan untuk melawan. Dan karena saya telah mempelajarinya, orang-orang ini dapat berjalan melalui neraka ini tanpa masalah. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan meskipun aku mengatakan sesuatu. Berdebat dengan mereka adalah buang-buang waktu. Hal yang paling penting adalah terus maju untuk menjaga jarak. Kemampuan yang diberikan kemarin hanya memiliki 1000 poin, dan karena itu, jika saya terlalu jauh, efeknya akan hilang. Pendeta wanita berharap orang kita tidak takut. Prajurit lain berkomentar bahwa dia akan mati jika tertinggal di belakang. Subjek kita hanya terus berjalan di jalan berliku ini. Dua orang ini yang tertawa pada saya pasti akan tercekik karena gas, tetapi itu tidak berarti apa-apa, jadi saya terus bertahan. Jadi mereka menyadari bahwa jalan itu bercabang. Dia berbalik kepada Mars, bertanya apakah dia tidak punya kemampuan untuk itu. Orang kita berkomentar bahwa ada intuisi elang, tetapi itu hanya bisa memeriksa perangkap di jalan. Orang kita mencoba menjelaskan, tetapi yang lainnya hanya kesal. Dia meminta untuk tidak melewatkan penjelasan dan hanya melakukan pekerjaannya. Orang kami berpikir bahwa Altra adalah type yang selalu kesal karena tertinggal, dan karena itu semua keterampilan menumpuk padanya. Bahkan tanpa mengetahui apa itu atau efeknya. Meskipun dia menjelaskan, dia tahu bahwa orang itu tidak akan mendengar kata-katanya. Jadi kesatria itu hanya meminta maaf mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya dan dia akan memotong bagiannya. Dia berpikir bahwa dia bahkan tidak mencapai 10,0 unsa untuk memulai. Jika dipotong, tidak akan ada yang tersisa. Namun, meskipun dia berargumen, dia tahu kemana semuanya akan berakhir. Dia hanya perlu berdoa agar suasana hatinya membaik saat mereka kembali. Ksatria mengaktifkan intuisi elang dan merasakan sesuatu. Penyihir segera mempertanyakan apa yang dilihatnya. Dia menjelaskan bahwa pintu berada di sebelah kanan dan besar. Saat mereka tiba, mereka dihadapkan pada pintu besar yang dikir dengan gambar ular, dan di sekitarnya terdapat berbagai tulisan kuno. Orang kita segera menyadari bahwa itu adalah seekor naga dan bukan ular. Dengan sosok yang begitu mencolok, seharusnya itu adalah ruang kepala. Mereka sampai di sana tanpa kehilangan siapapun. Semua berkat pengetahuan yang diwarisi seiring waktu. Kehidupan orang-orang yang meninggal di sana tidak akan sia-sia setelah semua. Ksatria itu berkomentar bahwa ini pasti ruang bos. Yang lain berpikir bahwa mereka sampai di sini cukup cepat. Orang kita berpikir bahwa tidak ada orang lain selain dia yang merasa seperti ini. Penyihir itu berbalik kepadanya, berkata bahwa dia akan menjelaskan rencananya. Sambil menatap mereka, bocah kami bertanya apakah tugasnya di sana hanya bersembunyi di sudut-sudut. Penyihir itu bertanya di mana mereka berada, menyebutkan bahwa bahkan dia sangat memahaminya. Kesatria berkomentar bahwa dia akan memberikan kehormatan untuk menjadi perintis. Anak kami langsung mempertanyakan kata-kata ini. Dia mempertanyakan apakah mereka benar-benar ingin dia maju ke ruangan bos.
Apalagi yang bisa terjadi? Tanya sang kesatria. Saya tidak mengerti apa alasan untuk melakukan ini. Apakah Anda benar-benar idiot? Ingin berbicara tentang sesuatu yang lain? Saya tidak dapat membahas topik itu, tetapi saya selalu senang mengobrol tentang hal lain. Apalagi yang ada di pikiran Anda. Anda sedang mencoba melanggar pasal nomor 17,0 aturan Guild. Sang kesatria menyebutkan bahwa ia sudah memahami dengan baik. Ada aturan untuk para petualang di dunia. Aturan-aturan ini dibuat oleh serikat federasi yang memiliki otoritas kuat. Aturan-aturan ini diterapkan bahkan pada kelompok dengan peringkat. Pasal terakhir adalah nomor 17,0. Ketika seorang anggota kelompok mengundurkan diri, ia harus dibayar berdasarkan waktu yang telah ia bekerja di sana. Satria bertanya sudah berapa lama dia berada di kelompok. Teman kita menyebutkan bahwa dia baru saja memulai tahun ke-7-nya. Dia menyatakan bahwa nilainya cukup tinggi untuk 7 tahun dan bahwa ini adalah saatnya untuk memetik hasilnya. Dia tahu betapa sulitnya pekerjaan para petualang dan setidaknya akan menerima hadiah yang layak pada akhirnya. Tetapi saya tidak akan pernah mengizinkan sesuatu seperti itu terjadi. Dia berbalik kepada yang lain, bertanya apakah Tina Gordon dan Elias setuju dengan itu. Gordon berkomentar bahwa inilah yang diputuskan oleh pemimpinnya. Elias setuju, sementara Tina mengatakan bahwa dia awalnya tidak setuju. Tetapi itu adalah keputusan mayoritas. Mereka pada dasarnya membuang seseorang yang telah bekerja selama 6 tahun. Di sisi mereka melalui suara mayoritas. Mempertanyakan apakah semua yang telah dilakukan sejauh ini memiliki arti. Apakah kalian serius? Jika saya tidak di sini, semua kemampuan saya akan tetap ada, tetapi segera sang satria menyela. Menjaga seseorang dengan kekurangan keterampilan sebesar ini adalah sebuah kerugian. Memiliki Anda bersama kami adalah sebuah kerugian dan menambahkan itu kepada tahun-tahun kerugian yang telah kami kumpulkan. Kami memutuskan bahwa setelah menyelesaikan penangkapan ruang bawah tanah ini, kelompok kami akan terlahir kembali sebagai peringkat es sejati. Jadi saya berhutang. Dia telah bertahan begitu lama, berpikir bahwa dia seharusnya bahagia karena berada dalam kelompok peringkat. Bahwa dia harus mendukung kelompok ini demi kebaikan dunia, tetapi pada akhirnya dia hanyalah beban bagi mereka. Karena itu kamu seharusnya pergi segera, ada seorang alkemis kelas 1 yang akan mengambil tempatmu. Sekarang tunjukkan hasil gajimu. Teman kita akhirnya setuju. Namun sebelum itu komentari anak kita, sementara sang satria menjadi kesal. Kembalikan semua keterampilan yang kalian pinjam. Mereka semua melihat anak laki-laki kita. Dia menjelaskan bahwa jika dia akan mati, kemampuan tersebut akan kehilangan efeknya bagaimanapun juga. Jadi, akan lebih baik setidaknya jika dia bisa mencoba melukai bos sedikit. Tidak mungkin Anda bisa melakukan ini, jangan bermimpi. Namun sang satria kemudian setuju dengannya. Dia penasaran tentang berapa lama dia bisa bertarung. Bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Anak kita berkata bahwa dia harus menjawab apa yang dia katakan. Mengaktifkan pemberi kemampuan Anda, dia meminta agar semuanya dikembalikan. Kesatria mengonfirmasi bahwa dia akan mengembalikan semuanya kepadanya. Gordon juga menjawab bahwa dia akan kembali. Elia menjawab hal yang sama. Seperti nasangi mama, anak kita mulai bersinar tiba-tiba. Sistem mengumumkan bahwa pengembalian telah disetujui dan sedang diproses. Dia bertanya apakah mereka sudah selesai, dan pemuda kita menjawab bahwa ya. Dia memikirkan tentang suara gadis muda yang hanya bisa dia dengar. Itu adalah sistem dukungan dari donor kemampuan. Dia membantunya dalam proses memberikan dan mengambil kembali. Namun suaranya tampaknya terputus, mungkin karena jumlah keterampilan. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengambil kembali keterampilan dia yang berikan kepada mereka dan bertanya apakah mereka memahami suku bunga.
menyebutnya Toichi. Dia mengatakan bahwa itu adalah 10,0 sen bunga setiap 10,0 hari. Dia ingat bahwa itu diucapkan lama sekali. Mereka mengembalikannya, tetapi mereka bahkan tidak tahu tentang minat dan pembayaran. Penyihir berkata bahwa dia ingat dan itu bukan masalah. Dari apa yang mereka pinjam, keterampilan tertua adalah 6 tahun yang lalu. Berdasarkan poin keterampilan, dari 10,010% setiap 10,0 hari berarti menambahkan 100,0 sebanyak 36,5 kali dalam 1 tahun. Selama 6,0 tahun, ini berjumlah 219,0 dan berdasarkan SPES. Ini berarti kita harus membayar 10.800 poin keterampilan yang tidak sedikit, tetapi pesona kecepatan tinggi Elia adalah 1.012.000 sekarang dan bahkan setelah pembayaran masih akan ada lebih dari 1 juta tersisa. Itu sudah cukup untuk pertempuran. Mungkin berapa keterampilan akan hilang, tetapi itu akan menjadi keterampilan yang jarang saya gunakan. Jadi itu tidak akan menjadi masalah. Ketika kami memutuskan untuk meninggalkanmu, kami sudah memikirkan hal itu. Kami tahu kamu akan berpikir seperti itu. Tina berkomentar bahwa itu disayangkan dan meminta untuk dia tenang. Anak kami berpikir bahwa mereka tampaknya telah salah dalam perhitungan. Dia berpaling ke Elia, memanggil namanya. Dia mengingat bahwa perhitungan bunga dari kemampuannya tidak dilakukan seperti bunga yang dijumlahkan. Sebenarnya, itu adalah bunga majemuk. Mereka semua akhirnya mempertanyakan tentang apa yang dia bicarakan, sementara penyihir itu terus merenungkannya. Minat sederhana adalah, seperti yang Anda komentari, mereka tetap di hari yang sama, hanya bertambah. Dia mempertanyakan apa perbedaan minat antara tubuh. Setelah 10,0 hari, jika titik dasar adalah 1000, maka menjadi 1100. Ini sama dengan bunga sederhana di sini, tetapi setelah 10,0 hari, dasar akan meningkat 10,0 sen dari 1100,0 menjadi 1210,0. Apa? Tapi itu hanya selisih 10 poin. Kembalikan saja barang bawaan dan segera pergi bertarung dengan bos. Sementara itu, Tina memohon kepada Tuhan agar mengambil jiwa pria ini yang tidak diberkati dengan bakat, tetapi di sampingnya. Penyihir itu sedang dalam trans melakukan perhitungan mentalnya dan bergumam. Dia terus berspekulasi tentang total nilai yang akan dimilikinya setelah 6,0 tahun. Apakah itu 32,0 ribu untuk 1 tahun, 1,0 juta untuk 2 tahun? Dia bertanya dengan cemas. Dia sangat mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam tentang hal itu, dan pemuda kita menyadarinya. Dia berbalik kepada kesatria. Pria itu mengangkat kakinya, siap menendangnya ke dalam ruangan bos, tetapi penyihir itu panik. Dia terkejut bahwa dia bisa menghitung dengan sangat cepat setelah memahami mekanismenya. Dia didorong dan jatuh ke depan. Pada saat ini pintu terbuka di depan mereka. Dan tubuh kita jatuh di dalam, menyeret wajah di tanah karena benturan. Dia hanya bangun untuk melihat kegelapan di sekitarnya. Penyihir itu mendorong Sasria ke samping saat dia berlari ke depan. Dia dalam kepanikan, berlari menuju protagonis sementara pintu menutup di depannya. Dia menatapnya dengan senyum sadis, mengatakan bahwa sudah terlambat. Saat itulah pintu tertutup dengan keras. Sistem akhirnya merespons, pemrosesan selesai, kemampuan bernama mata elang, pengguna lama Ultra. Mulai mengumpulkan minat sebesar 116 miliar %. Rasa sakit yang luar biasa melanda teman kita saat ini. Dia meringkuk sambil mencoba bertahan. Saat batuk darah, dia mulai kehilangan kesadaran. Itu adalah saat sistem mulai mengaktifkan mekanisme keamanan. Sosok kita melihat dirinya di lingkungan yang sepenuhnya putih. Dia menyadari bahwa dia telanjang, dia merasa aneh di sana. Tetapi tidak merasa kedinginan, meskipun sendirian di ruang besar ini, dia tidak merasa buruk.
Tiba-tiba, sistem memberitahu bahwa relokasi ke area yang dilindungi telah dikonfirmasi. Dia mempertanyakan itu, berpikir bahwa mungkin dia telah dipindahkan secara teleportasi atau berada di ruang dengan gerakan magis. Sistem menjelaskan bahwa ruang ini berada dalam pikiran Anda dan karena jumlah besar keterampilan yang terkumpul. Otak Anda telah rusak dan sedang disembuhkan. Hanya kesadaran Anda yang telah direlokasi ke area aman ini. Ia mempertanyakan tentang otak Anda. Dia menjelaskan bahwa dia mengalami kerusakan tetapi sedang dalam perawatan keterampilan penyembuhan kecepatan tinggi. Jadi tidak perlu khawatir. Namun, anak kami memang khawatir. Tampaknya menakutkan untuk tetap mempertahankan kesadarannya dalam keadaan saat ini. Dia terkejut karena berbicara dengan sistem ini. Dia percaya bahwa itu hanya sebuah bentuk respons, seperti sebuah mesin. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memiliki kepribadian yang diatur, tetapi tidak memiliki tubuh. Dia mempertanyakan apa yang sudah dikonfigurasi. Jadi, pasti ada seseorang yang mengaturnya, bukan siapa orang itu. Dia menghindar, mengomentari bahwa prosesnya hampir selesai dan bahwa dia akan segera terbangun karena otaknya telah sembuh. Dia telah belajar dengan tekun setiap hari. Dia berdoa agar dia bisa mencapai masa depannya dan bersinar dengan cerah. Jadi kamu selalu mengamatiku selama ini? Ya, saya telah mengamati semuanya lebih dekat daripada siapapun. Meskipun tidak ada yang menyadarinya. Saya telah menyaksikan semuanya melalui mata Anda. Ubah semua waktu yang telah dicuri menjadi kekuatan sejati Anda. Itulah satu-satunya keinginan yang saya miliki. Anak laki-laki kami mengingat bahwa tidak ada yang memperhatikannya dalam kelompok itu. Bahkan saat dia dengan putus asa memikirkan mereka. Dia percaya bahwa tidak ada yang peduli padanya. Dia mengatakan bahwa karena proses penyembuhan telah selesai, dia akan terhubung kembali dengan sistem saraf dan dia akan segera bangun. Pengumpulan semua keterampilan yang disumbangkan telah selesai. Bolehkah saya, setidaknya, menanyakan sesuatu sebelum pergi? Siapa namamu? Sistem merespons Yui. Dia menjawab bahwa itu adalah nama yang bagus. Sementara itu, di kelompok peringkat, penyihir menyarankan mereka untuk masuk sekarang juga, membuat pemimpin ragu. Dia mempertanyakan apakah dia ingin menyelamatkan Mars. Dia berkata tidak, bahwa dia tidak ingin menyelamatkan. Dia mengatakan bahwa mereka perlu membunuhnya sorry, it looks like can't chat about this. But we can move on to a different topic. Tetapi sang satria tidak mengerti, karena Mars sudah ditakdirkan untuk segera mati bagaimanapun caranya. Dia tidak pernah benar-benar memahami apa ia pikirkan. Namun, apa yang dia katakan sekarang terasa aneh. Dia berkomentar bahwa dia adalah seorang jenius, tetapi di dunia ini mereka memiliki sesuatu yang disebut akal sehat. Namun, gadis itu mulai jatuh karena kelelahan, keringat, dan gemetar. Dia mengatakan padanya untuk menunggu karena bos akan menyelesaikan Mars. Tina mengatakan itu benar. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh seseorang. Tetapi gadis itu berkeringat deras, menyadari bahwa racun itu mulai bereaksi padanya. Segera, dia kehilangan kesadaran saat semua orang mematinya. Tina juga jatuh berlutut tanpa mengerti mengapa racun itu bereaksi. Satria itu bertanya, apakah sayap malaikat tidak berfungsi? Sementara yang lain jatuh, kesatria mencoba bertahan, tetapi dia akan menjadi yang berikutnya untuk jatuh. Orang kita terjatuh di lantai ruang bos mulai sadar. Dia bertanya-tanya apakah bos belum menyerang selama ini, tetapi segera berpikir bahwa selama dia berada di sana, mungkin hanya sesaat yang telah berlalu. Kepalamu tidak sakit lagi dan tidak ada darah. Dia melihat satu-satunya cahaya di sana yang terbenam di batu di sepanjang dinding. Meskipun memiliki cahaya yang sangat sedikit, dia masih tidak bisa melihat bos di ruangan gelap ini. Jadi,
Dia ingat keterampilan dan bahwa mereka telah berkembang berkat jumlah poin yang luar biasa yang diterimanya. Sekitar 8,0 kemampuan berevolusi dan mendapatkan peningkatan ruptur spasial, Saisu, Chantless, 6 lengan Ashura, mata ilahi, lompatan spasial, sumber mana tanpa batas, Shinra Bansho. Kemampuan ketahanan lainnya juga telah kembali, tanpa itu dia tidak akan bertahan bahkan 1 menit di sana. Tetapi dia segera perlu memahami situasinya. Dia mengaktifkan mata ilahi dan intuisi elang. Di depan ada sebuah takhta dan sesuatu di sana menarik perhatianmu. Sesuatu sedang duduk di atas takhta. Ini adalah ular naga Vritra. Itulah sebabnya labirin penuh dengan monster yang ahli dalam serangan beracun. Jika masuk tanpa persiapan, Anda akan berakhir mati karena racun, dan bahkan jika sudah siap, Anda akan meracuni naga terkuat. Tapi pemandangannya ajaib. Tapi jika dia tidak bisa mengalahkan penjara, itu tidak akan ditangkap. Dengan keterampilan yang dia miliki sekarang, seharusnya tidak mustahil baginya untuk menghasilkan uang, tetapi dia seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hadiahnya. Sistem memperingatkan bahwa musuh berbahaya telah muncul. Dia memperhatikan bahwa Yui tampaknya lebih dekat dengannya kali ini dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dari informasi yang dia miliki, dikatakan bahwa ini adalah naga putih yang tidak bisa dibunuh dengan teknik atau senjata apapun. Ular itu dengan cepat maju dan karakter kita menggunakan lompatan ruang untuk melarikan diri. Dia melintas dengan kecepatan tinggi, menyebabkan suara gemuruh yang besar. Tanpa membuang waktu, dia menggerakkan ekornya. Pria kita menyadari kemajuan serangan. Dia mengaktifkan 6 lengan Ashura untuk membela diri. Sebelum dampak, lengan memegang ular dan mencegah kemajuannya. Orang kita berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menarik ular dan menggunakan tangannya dan mengayunkannya dengan kuat. Ular yang dilempar menghantam tanah menyebabkan sebuah kawah. Jika itu adalah monster biasa, ia akan mati dengan itu. Dia sekali lagi bangkit, menghadap ke arahnya. Ini adalah naga yang tidak bisa dibunuh. Dia tidak tahu apakah kemampuan biasa akan berfungsi melawan makhluk itu. Sistem melaporkan bahwa semua keterampilan telah dikumpulkan dan bertanya apakah dia ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Dia mengkonfirmasi. Dia mengumpulkan keterampilan yang dipinjam, tetapi mereka belum mencapai total minat, jadi dia harus memutuskan apa yang harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Sistem mulai menghitung jumlah poin yang diperlukan untuk keterampilan unik. Ia meminta agar hanya 1 keterampilan yang dikembangkan. Karena tidak ingin otaknya terkorupsi lagi. Dia memintanya untuk memilih keterampilan untuk dimaksimalkan. Kemampuan dipilih dan sistem mencatat utang alia, dan kemampuan pengetahuan kuno akan dimaksimalkan. Kemampuan itu berevolusi menjadi lagu para dewa. Bagi orang-orang dengan keterampilan unik adalah membandingkan gelar mereka atau keberadaan mereka berdasarkan efek yang mereka jalani. Bagi jiwa perak, itu akan sama dengan kehidupan mereka. Dia memutuskan bahwa mereka harus mengembalikan apa yang dipinjam. Sistem ini memberitahu bahwa batas minimum total poin Aya telah tercapai. Ini adalah total yang dapat dikumpulkan sekarang. Hingga pembayaran selesai, poin akan otomatis dimaksimalkan. Dia mengaktifkan lagu para dewa-dewa sambil berpikir bahwa kemampuan ini memungkinkan untuk mempelajari sihir apapun. Bahkan yang berasal dari legenda sebelum keberadaan umat manusia. Dia mengaktifkan Cositus dan efek keterampilan Chantless. Dan dengan sumber mana yang tak terbatas, penggunaan mana dinyatakan tidak berlaku. Aktifkan kemampuan yang berevolusi, retakan ruang. Seseorang suatu hari pernah berkata bahwa keterampilan adalah tentang bermain dengan sinergi. Dan melepaskan kemampuan Danyujin. Pukulannya begitu kuat sehingga langsung menghancurkan ular, membelahnya menjadi beberapa bagian.
Mereka jatuh di depan Anda, sementara pria kita mengamati. Perhatikan bahwa, bahkan setelah semuanya, tubuh makhluk itu mencoba memperbaiki diri untuk beregenerasi. Membekukan potongan-potongan makhluk itu, dia menyadari kemampuan penyembuhan monster yang mengerikan. Dia mengambil salah satu potongan dan membawanya lebih dekat. Bahkan membeku dalam es, ia akan bertahan selama 1000 tahun dan tetap hidup, meskipun telah menyegel kemampuan penyembuhannya. Dia mengaktifkan kemampuan spasial dan meningkatkan pengaruhnya dengan kemampuan Shinra Bansho. Dengan kemampuan ini, dia dapat melihat dunia sejauh langit biru dalam kegelapan terbatas yang dikenal sebagai lautan bintang. Mampu mengenali seluruh dunia dengan kemampuannya, gambar akhir dunia terukir di pikirannya. Dia menyuruh melompat, dan semua bagian tubuh ular besar itu langsung dipindahkan secara instan. Sistem mempertanyakan di mana dia meletakkan lokasi lompatan. Dia menjelaskan bahwa dia meletakkannya di atas langit. Dia percaya bahwa akan memakan waktu 1000 tahun hingga es mencair dan 1000 tahun lagi hingga dia hidup kembali. Sampai itu terjadi, penjara bawah tanah ini akan tetap kosong. Penjara bawah tanah mulai bergetar dan dia berpikir bahwa itu karena bos telah keluar dari sana. Dia mengingat kelompok itu dan berpikir bahwa mereka pasti terjebak, tetapi kelompok penambangan harus segera menemukan mereka sebelum kejatuhan total. Dia mendapatkan beberapa materi dari bos, jadi dia merasa harus pergi, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Dia menyadari bahwa masih ada sesuatu di sana di penjara bawah tanah. Saat melihat ke sebuah sudut, Anda memperhatikan sesuatu yang beku. Itu adalah telur Vritra, ular besar. Sistem menjelaskan bahwa mungkin untuk menghentikan kelahirannya dengan menghancurkan telur dan menunggu jawaban dari protagonis. Dia terus berpikir sambil menatap telur itu. Mengingat bahwa Vritra akan membutuhkan waktu 2000,0 tahun untuk berinkarnasi di masa depan. Manusia mungkin tidak memiliki keterampilan untuk melawannya, jadi dia bisa membalas dendam. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan Vritra adalah Vritra lainnya. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu mengendalikannya. Tetapi jika saya menciptakannya dengan benar, mungkin saya memiliki kesempatan. Dia menjelaskan bahwa dia akan membuatnya, mempertanyakan apakah sistem menolak. Sistem tersebut menjawab bahwa pilihan itu menarik. Dia tersenyum dan berterima kasih menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti itu. Sistem membatalkan keterampilan memasak yang telah diaktifkan dan pria kita tertawa gugup. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus pergi dari sana. Jadi, aktifkan lompatan luar angkasa. Pada hari itu, untuk pertama kalinya, dia mampu menikmati di bawah langit biru itu. Setelah itu, dia kembali untuk menerima sup panas. Protagonis menatap telur V, dan dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ultra dan yang lainnya masih berada di bawah tanah, jadi dia menyelesaikan proses pembayaran, hadiah dari guild, dan pindah penginapan. Tapi dia masih mempertanyakan sudah berapa lama dia tidak merasa seperti ini. Dia bertanya kepada Yue apakah dia bisa mendengarnya, dan dia menjawab dengannya. Dia percaya bahwa dia ingin menciptakan tubuh untuk dirinya sendiri. Tapi dia ingin mempertanyakan sesuatu terlebih dahulu. Dia berkata bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan seorang gadis cantik yang membuat teman kami merasa frustrasi. Tampaknya itu adalah situasi yang jelas karena dia tidak punya pacar. Tetapi itu hanya agar dia dapat berterima kasih padanya karena telah membantunya selama ini. Jika Yui tidak keberatan untuk apa yang diterimanya, dia menjawab bahwa itu tidak akan mengubah fungsi keterampilan bantuannya. Tetapi dia hanya bagaimana dia ingin tubuhnya. Dia akhirnya menjawab yang ingin menyentuhnya dengan tangan sendiri. Tetapi ia mempertanyakan apakah itu benar-benar mungkin.
Ia tahu bahwa tidak mungkin menciptakan kehidupan dari ketiadaan, tetapi ketika ia berada di area yang dilindungi, ia menyadari sesuatu. Beberapa keterampilan dapat menciptakan tubuh, tetapi tanpa kesadaran. Namun, jika Anda sudah mempersiap kesadaran sebelumnya, segalanya akan berubah. Selama mungkin untuk menciptakan tubuh, tidak seharusnya mustahil untuk menempatkan kesadaran di dalamnya. Dan dengan itu, saya akan mengambil hadiah kedua saya. Dia mengaktifkan penyumbang keterampilan. Sistem mengonfirmasi pilihan keterampilan dan proses dimulai. Dari hutang Tina, kemampuan sayap malaikat telah dimaksimalkan. Dia berevolusi menjadi berkah serafim dan kemudian mengaktifkan kemampuan tersebut. Orang kita memintai untuk bersiap. Sekarang setelah kemampuan berkembang, seharusnya mungkin untuk menciptakan sebuah tubuh. Memulai transfer fungsi kepribadian ke dunia nyata, terkoordinasi dengan lokasi setiap serat otot. Aktivasi awal neurotransmisi yang berhasil memulai sinkronisasi. Orang kita membuka lengannya dan kemudian tubuh gadis itu mulai terwujud di lukanya. Yue akhirnya muncul di hadapanmu. Anak lelaki kami terkejut. Dia mulai membuka mata dan kemudian minta sesuatu darinya. Dia ingin mengajukan 2 pertanyaan. Sampai sekarang, dia selalu memanggilnya dengan Anda. Jadi, sekarang setelah dia memiliki tubuh, dia ingin tahu bagaimana seharusnya memanggilnya. Dia berkata bahwa cukup memanggilnya Mars. Dia mengatakan bahwa dia merasa itu tidak pantas, mengingat bahwa dia adalah pencipta dan pemiliknya berdasarkan informasi yang tersedia. Dia memanggilnya guru. Teman kita sedikit bingung dengan ini. Dia ingat bahwa Gordon dulu sering mengunjungi sebuah bar pelayan. Yu kemudian mempertanyakan hal kedua. Di mana pakaianmu sekarang setelah menyebutkan itu, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak menyadarinya. Dia mengingat bahwa pakaian biasanya akan direproduksi melalui peningkatan dan penguatan penyembuhan. Tetapi dia tidak bisa membuat pakaian dari awal. Dia tidak keberatan untuk tetap seperti ini. Tetapi dia meminta agar dia mengenakan beberapa pakaiannya dan berharap dia tidak keberatan untuk sementara waktu. Segera mereka akan berbelanja, jadi seharusnya bukan masalah. Yu merasa senang karena pakaian itu memiliki aroma pria kita. Dia berterima kasih, tetapi berkomentar bahwa ungkapan itu agak erotis, jadi dia meminta untuk berhati-hati. Dia menyadari bahwa gadis itu melihat dunia melalui matanya, tetapi persepsinya tentang realitas masih terbatas. Sebaiknya dia belajar hal-hal secara perlahan. Mereka berangkat ke suatu tempat di mana mereka bisa menciptakan Fritra, percaya bahwa tempat yang lebih jauh dari kota akan lebih baik. Yu menarik perhatian Anda lagi, dan bertanya kaki mana yang harus dia gunakan terlebih dahulu untuk berjalan. Dia berpikir bahwa 2 dari keterampilan pedang peilahi telah dimaksimalkan. Sekarang tinggal pedang suci Ultra dan keterampilan Obsidian Gordon, tetapi dia tidak terburu-buru untuk 2 yang terakhir ini, karena hanya digunakan untuk bertempur. Pastinya, dia akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Sementara itu di bar kota, Ultra menjelaskan bagaimana dengan pedang suci miliknya, dia memotong ular yang membeku menjadi beberapa bagian. Para petualang terkesan. Dia menjelaskan bahwa Mars mengkhianati mereka, jika tidak, mereka akan kembali dengan kemenangan. Salah satu pria bertanya mengapa tidak ada tubuh bos setelah semua. Bagaimana Mars bisa mengalahkan 4 orang dengan peringkat dengan serangan diam-diam? Ultra berkomentar bahwa dia terlalu banyak minum dan bahwa mereka harus melanjutkan membahas ini di lain hari. Mereka berkomentar bahwa mungkin Mars telah mendapat kembali kemampuan yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi mereka mempertanyakan apakah itu mungkin terjadi. Mungkin dia telah memberikan 10,0 hingga 20,0 keterampilan dalam 6,0 tahun. Dan tetap saya tidak akan mungkin mengalahkan 4,0 orang dengan keterampilan unik.
Tina berkata bahwa dia pandai berbohong. Altra menjawab bahwa untuk orang-orang bodoh itu mudah. Dia memukul meja, mempertanyakan di mana orang kita. Tina berkomentar bahwa sudah seminggu sejak kelompok penambang menemukan mereka, dan bahwa ketika mereka bangun, Mars sudah pergi lebih dari 3 hari sebelumnya. Altra telah menciptakan semua sejak itu tentang es yang ada di penjara bawah tanah para penambang. Karena semua orang pingsan setelah penangkapan selesai, dan Marsla yang menghilang setelah melaporkan kepada Serikat. Tinggi yang marah berbalik kepada pelayan, bertanya tentang minumannya. Tina merasa kesal dengan sikapnya, mempertanyakan apakah citranya akan memburuk ketika gereja mengetahui hal ini. Namun, dia tampaknya tidak peduli. Berbalik kepada penyihir, dia bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, agar dia menggunakan otaknya untuk memikirkan sesuatu yang berguna dan bukan hanya meledakkan segala sesuatu dengan sihir. Dia berdeham sebelum menjawab. Ada sesuatu yang benar-benar dia sadari yang membuat Altra penasaran. Dia mengatakan bahwa roti ini dengan sup popcorn benar-benar sesuatu yang lezat, membuat Altra semakin frustrasi. Menanyakan apakah dia tidak menyukainya, Altra menjawab bahwa itu bukan inti masalahnya. Dia, penuh kebahagiaan, mengatakan bahwa itu adalah penemuan terbesar tahun ini. Mas Altra tetap marah dengan situasi ini. Alia selalu menjadi gadis yang jenius. Dialah yang menulis tesis tentang beberapa interpretasi multidimensional mengenai suara Man. Dia memiliki kemampuan pengetahuan yang unik, dan itu membuat masyarakat akademis bersemangat dengan disertasi-disertasinya. Tapi yang sebenarnya terjadi, tidak ada sedikit pun orang itu di sini sekarang. Dia memiliki firasat buruk tentang itu. Sementara itu, pria kita terus berjalan. Dia menjelaskan bahwa Duke Abek adalah orang yang cerdas yang membenci konflik. Dia suka mengolah di darah yang telah miskin akibat perang terakhir. Dia bertanya apakah Yu sudah terbiasa berjalan. Dia berkata ya, dan itu menjadi lebih mudah di jalan utama. Dia menjelaskan bahwa jalan ini menghubungkan kota-kota dan digunakan oleh orang dan tuan. Dan bagi Duke Abik, ini adalah jalan utama yang menghubungkan keamanan dan kenyamanan, tetapi karena itu biaya dikenakan. Mereka sering berkemah untuk berburu atau memindahkan tentara untuk menundukkan monster. Oleh karena itu, biaya tersebut diperlukan. Untuk menghindarinya, mereka membangun desa dan kota. Ketika desa dan kota tersebut dibuat, ekonominya berkembang dan titik-titik pengembalian ditempatkan. Salah satu kota yang dibuat untuk ini adalah Kinui. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi harus menampung sekitar 100,000 orang. Yu kembali menarik perhatian Anda. Dia berkomentar bahwa itu tidak terlihat seperti situasi mereka dan mempertanyakan alasannya. Dia berpikir bahwa mungkin itu karena kecantikan Yui. Dia tampak bingung bahwa untuk menjaga dunia tetap indah, banyak makhluk mati. Dan pria kita merenungkan situasi tersebut. Zombie, kucing berbisa, anjing malam, dan slime api, semua itu dalam satu malam. Dia berkomentar bahwa mereka bisa menggunakan lompatan ruang angkasa, tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka harus memberi kesempatan kepada gadis itu untuk belajar lebih banyak. Dia percaya bahwa, dari sudut pandang mereka, hanya ada 2 orang yang tidak siap, jadi ini mungkin alasan untuk fokus. Dia masih percaya bahwa itu terkait dengan cantikannya dan rambut perak yang membuatnya seperti itu, tetapi tanpa memahami alasannya. Dia mendengar bahwa manusia dengan keterampilan memancarkan mana yang unik, jadi mungkin dia menarik perhatian karena jumlah poinnya. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka bisa menahannya dengan keterampilan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Dia merenungkan kemungkinan untuk menjadikan segalanya otomatis dengan kreativitas gurunya. Dengan mengaktifkan lompatan ruang di sekitar tenda dan memperluas efeknya, mereka bisa tidur tanpa serangan monster.
Mereka pada akhirnya akan terbang ke langit dan jatuh ke tanah secara otomatis. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada imajinasi Anda, bagaimanapun juga. Namun, tetap saja, jumlah itu tidaklah normal. Mereka seharusnya segera tiba di kota. Dengan demikian, mereka dapat melihat kota Kinui. Di sana ada penginapan tempat para petualang dan pelancong dapat beristirahat. Ada berbagai jenis penginapan, selain toko yang menjual senjata untuk para petualang. Ia hanya salah satu dari banyak kota di sepanjang jalan utama. Atmosferanya berbeda dari sebagian besar kota sebelumnya. Mereka segera melewati sebuah kedai minuman. Yu bertanya apa itu, dia menjelaskan bahwa itu adalah roti manis, bertanya apakah dia ingin mencobanya. Mereka segera membeli dan keluar dari toko, tetapi seseorang menarik perhatian mereka dengan sikap kasar. Ketika mereka melihat ke samping, mereka melihat seorang gadis jatuh ke tanah. Pria itu mempertanyakan sikapnya, mengatakan bahwa dia tidak akan mendapatkan makanan jika tidak selesai membawa itu. Orang kita terkejut melihatnya. Dia mempertanyakan ras ini, dan Yu tidak mengerti. Di kepala gadis itu, telinga berbulu menjulang tinggi. Di torsonya, ekor besar berbulu. Dia terkejut mendengar seseorang dari spesies serigala di sana. Yui bertanya apakah itu jarang. Dia mengatakannya mereka awalnya tinggal di hutan di sekitar sana, tetapi setelah perang dengan manusia. Mereka diburu dan jarang terlihat. Tanah di sekitarnya dulunya adalah hutan, tetapi setelah perang, hutan itu ditebang. Oleh karena itu, orang yang mengembangkan tanah yang rusak tersebut adalah Duke Abik. Mereka menunjukkan kekuatan besar di hutan dengan cakar dan taring mereka, serta tubuh yang ditutupi bulu yang diberkati oleh dewa serigala. Mereka adalah ras yang bangga. Dan gadis itu, mereka ganas dan bisa terus bertarung sampai kelelahan. Itu adalah cerita yang saya dengar. Apakah kamu ingat kakar kuat? Dan tentang ekor yang indah. Tapi Yu memutuskan lamunan itu. Menurut legenda serigala yang dia dengar ini sangat berbeda. Mengapa seorang keturunan ras serigala diperlakukan sebagai budak dengan cara ini? Apakah fakta kehilangan perang cukup untuk membenarkan semua ini? Seorang pemuda datang memberitahu bahwa sudah waktunya untuk makanan ringan. Menyuruh semua orang untuk segera pergi dan mengambil makanan mereka. Dia melihat bahwa dia telah menyelesaikan kuotanya pagi ini. Dia mengantarkan makanan sambil berteriak agar dia makan, memanggilnya anjing yang tidak terampil. Subjek kami terkejut saat mengingat. Itu adalah sup dengan sepotong roti tua yang sama seperti yang disajikan kepadanya. Itu membawa kenangan yang tidak terlalu baik bagi anak laki-laki kita. Dia menyadari bahwa kualitas dan jumlah makanannya jelas berbeda dari yang lain. Yu menarik perhatian teman kita. Dia meminta maaf karena bersikap kasar, tetapi dia mengatakan bahwa jika dia ingin membantu seseorang yang ada di depannya, dia meminta agar tidak takut dianggap hipokrit dan mengambil tindakan. Karena pada akhirnya semua yang dia lakukan hanyalah membantunya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan, berkata bahwa mereka akan tinggal di sana selama 10 hari lagi. Dia bertanya kepada salah satu pekerja di mana bosnya, dan dia menjawab bahwa bosnya ada di kantor. Setelah beberapa saat berbincang, gadis itu terus makan sedikit makanannya tanpa tahu. Namun, di sekelilingnya, beberapa orang sedang membicarakannya. Dia mendekatinya, mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan bosnya dan bahwa kompensasinya untuk muatan adalah 3,0 ribu yen. Dia berkata bahwa tumpukan hal-hal yang dia lakukan pada hari itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan dan dia memaksakan diri. Dia menjelaskan bahwa mereka memotong 300,0 yen per hari untuk makanan. Dia mempertanyakan apakah itu hanya karena sup yang miskin ini. Gadis itu menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Dia mempertanyakan pandangan itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak dalam kondisi terbaiknya.
tapi kemudian bertanya apakah itu seorang anak laki-laki atau bukan. Meskipun tampak miskin, matamu masih memancarkan kebanggaan yang kuat. Itu sama seperti yang aku dengar dari legenda. Jika gadis ini adalah seorang anak, saya hanya akan memberinya sedikit uang dan pergi, tapi itu tidak perlu. Dari pembayaran 3,0 ribu yen Anda, berikan saya 600,0. Jika Anda melakukan itu, Anda dapat menghasilkan 10 kali lipat. Bisakah Anda mendengarkan saya sebentar? Sesuai dengan apa yang dipahami oleh bos Anda memiliki kemampuan untuk memperkuat kaki. Dia berkata ya, tetapi menjelaskan bahwa durasinya hanya 10 detik. Dia hanyalah salah satu keterampilan dasar serbaguna, tetapi durasinya yang pendek membuatnya menjadi tidak berguna untuk pekerjaan itu. Dia menjelaskan bahwa dia bisa memperpanjang durasi kemampuan ini. Dia bisa menggunakan kemampuan ini bahkan selama berminggu-minggu, dan jika dia melakukannya, dia bisa menyelesaikan beban ini pada hari berikutnya. Dia bertanya bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Dia mencoba memahami usulannya. Anak kami menjelaskan bahwa dalam kondisinya, dia akan menyelesaikannya dalam 4,0 hari. Tetapi, jika dia menyelesaikannya besok, dia bisa mendapatkan jumlah uang yang sama dengan mengurangi waktu menjadi setengah. Dia bertanya apakah dia mengerti matematika dan gadis itu menjadi kesal, mengatakan bahwa dia tahu membaca dan menulis. Seperti yang dia bayangkan, dia dibesarkan dengan baik, tetapi mempertanyakan mengapa dia berada di tempat seperti itu, tanpa tahu apakah dia sedang digunakan oleh seseorang. Paling tidak, dia bukan seorang pelacur. Dia berkomentar bahwa dia akan mendapatkan uangnya dan dia mendakan lebih cepat. Ini akan baik untuk kedua belah pihak. Membiarkannya memutuskan sendiri. Dia berkomentar bahwa jika tidak bisa menyelesaikan lebih cepat, dia tidak akan memberikan uang itu kepadanya. Dia setuju dengan situasinya. Dia kemudian menjelaskan seluruh sistem kepada gadis itu tentang tarif 10,0 sen poin dan dia mengonfirmasi. Berbeda dari terakhir kali dia menjelaskan detailnya kepada Altra. Dia percaya bahwa gadis di depannya akan lebih memahami Dami daripada yang lain. Setelah menyelesaikan penjelasannya, dia meminta Yui. Mengaktifkan kemampuan Anda, pemberi kemampuan. Tekanan yang kuat membuat gadis itu terkejut. Proses donasi dimulai, silakan pilih keterampilan untuk disumbangkan. Ketika mendengar suara di benaknya, dia menyadari bahwa Yui dapat membantunya seperti biasa. Dia pergi ke gadis itu, mengatakan bahwa dia adalah Mars. Menggugat nama gadis itu, dia mengulurkan kemampuannya dengan tangan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shizuku. Dia pikir itu nama yang bagus, jadi dia melanjutkan. Yui mengonfirmasi Shizuku sebagai debit dan mengonfirmasi penguatan durasi yang dipilih lalu memulai transfer. Shizuku merasakan kemampuan itu dan pria kita menjelaskan bahwa sekarang dia bisa memperpanjang durasi kemampuan tersebut. Dia juga memberinya sejumlah poin yang wajar. Dia juga memberikan sepotong roti manis sebagai hadiah. Dia senang dengan rasa itu. Pria kita bertanya apakah waktu snack sudah berakhir. Dia berlari menuju tempat kerja. Yu mempertanyakan mengapa dia mengenakan biaya, padahal dia bisa memberikannya secara gratis. Dia menjelaskan bahwa gadis itu masih memiliki kebanggaan di matanya. Meskipun dia sangat kotor, dia percaya bahwa dia bisa menjadi tag gadis yang tidak akan menerima ini jika dia membayangkan itu sebagai tindakan simpatik. Beberapa waktu kemudian, orang kita terkejut bahwa dia menyelesaikan semuanya pada hari yang sama. Dia membawa lebih dari berat badannya sendiri. Seperti yang diharapkan dari ras serigala. Yu bertanya di mana Shizuku. Teman kita mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengan bosnya. Itulah saat gadis itu tiba. Dia berterima kasih kepada Mars karena telah mampu menyelesaikan dengan cepat. Tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus mencari pekerjaan baru.
karena efek keterampilan itu akan bertahan hingga hari ke-10. Dia berharap dia bisa menghasilkan banyak uang sehingga dia bisa merawat tubuhnya, karena dia bisa membaca dan menulis. Jika dia mencarinya, dia mungkin menemukan sesuatu yang baik. Dia menyerahkan uang seperti yang dijanjikan, dan pria kami berterima kasih. Dia tampak merenung, segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia juga sedang memikirkan reaksi gadis itu. Keesokan harinya, mereka sedang berjalan. Yu bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu lagi. Dan dia menjawab bahwa dia percaya itu sudah cukup. Pemuda kita berbalik ke samping sebuah rumah. Yu bertanya siapa yang melihat, dia percaya itu Shizuku. Dia mempertanyakan apa yang dia lakukan di sana. Sementara itu, di taverna, Ultra marah. Jika dia bisa mengembalikan hadiah atas penangkapan itu, masalah di perutnya akan hilang. Miu acesso webnyo encontro a tradução de sejada para o Indonesio. Mas posso oferecer a tradução diretamente. Gordon tiba dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa dia memiliki kabar baik. Dia merasa terganggu karena dia berlari sementara semua orang sedang minum. Ultra menyadari bahwa Gordon merasa jauh lebih berat dan lambat. Berpikir bahwa dia juga harus segera menyingkirkannya, Ultra mempertanyakan alasan pemanggilan serikat. Dia menjelaskan bahwa Lord Abig menemukan itu setelah penangkapan jurang demonik. Dia mengundang mereka untuk menemuinya dan memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ultra terkejut karena tentara sedang memandangnya karena jalannya sebagai ranks sejati belum berakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, grup mereka berada di puncak kinerja dan sekarang mereka memiliki nama sebagai penghancur ruangan peringkat. Tina berkomentar bahwa mereka masih kekurangan prestis. Ultra, serakah seperti biasa, berkomentar bahwa sebagai tuan yang menguasai wilayah ini, dia bisa memberi mereka prestis ini, bahkan menjadi bangsawan bukan lagi mimpi. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan orang yang tidak kompeten dalam kelompoknya dan bahwa benar mereka mengeluarkan Mars. Dia mengingat bahwa darah ini telah ditaklukkan oleh demi manusia di masa lalu dan karena Lord Abig berasal dari keluarga Taipei petarung. Mereka pasti akan membayar hutang mereka. Dia berpikir bahwa yang benar adalah menunjukkan kemampuan mereka. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dengan pedang ilahi dan sayap malaikat putih milik Tina. Dengan itu, penampilannya akan sempurna. Tina berkomentar bahwa lebih baik tidak, dengan mengatakan bahwa pedang sucinya sudah cukup. Gordon merasa jawaban itu berbeda dari biasanya. Namun dia memutuskan untuk melupakan hal itu, karena Ultra tidak mengatakan apa-apa dan meminta sesuatu untuk dimakan dan satu bir. Ultra tidak tahu di mana Mars berada, tetapi selama dia memiliki kemampuannya, kelompoknya tidak akan pernah binasa. Berharap dia melihat dan merasa cemburu akan hal itu. Dijelaskan bahwa kemampuannya berfokus pada kecepatan yang melampaui persepsi manusia normal. Tapi yang akan terjadi jika ia mencoba kecepatan ilahi tanpa persepsi dinamis? Mereka akan segera menyadari nilai dari keterampilan pertama yang diberikan Mars kepada mereka, tetapi itu hanya akan terjadi ketika mereka perlu menggunakannya. Gadis itu melihat pria kita di sana dan terkejut. Dia mulai berlari sementara dia memanggil namanya. Yu tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Pria kita melihat akar tumbuh pada buah ini. Dia tahu bahwa itu adalah bunga yang tumbuh dari akar. Mereka dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai makanan darurat. Yu tidak mengerti apakah ini masalah. Dia menjelaskan bahwa itu beracun. Jika tertelan dalam jumlah besar, tangan Anda akan jatuh. Itulah asal-usul nama tanaman tersebut. Racunmu bisa dihilangkan dengan pencucian yang baik, tetapi air bersih masih diperlukan. Bagi gadis yang bahkan kesulitan membersihkan tubuhnya dengan baik, ini akan menjadi masalah.
Dia tidak mengerti mengapa dia sangat putus asa untuk memakan itu, berpikir bahwa dia perlu bertahan hidup. Padahal baru 1 hari dia menerima pembayaran. Dia merasa situasinya mencurigakan. Jadi dia memutuskan untuk pergi menemui orang yang mempekerjakannya, meminta Yue untuk menemuinya. Sesampainya di sana dia berbicara dengan pria itu. Dia menjelaskan bahwa dia telah membayar dengan tepat 600,0 yen. Orang kita menyadari bahwa orang ini tidak berniat membayarnya kan? Dia percaya bahwa itu adalah 3,0 ribu. Dia menjelaskan bahwa bisnisnya akan bangkrut jika membayar 3,0 ribu. Dia menjelaskan bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam 4,0 hari dan bahkan begitu. Dia bisa memperpanjangnya menjadi 5,0 bahkan setelah membayar makanan. Dia harus memiliki 1.500. Karena dia membawa bagasi dengan cara itu, dia akhirnya merusaknya, jadi saya harus memotong dari pembayarannya. Tapi meskipun begitu, kemampuannya hari ini baik dan dia berhasil menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, saya tetap membayarnya 600,0. Alasan utama dia melakukan ini adalah karena pekerjaannya senilai 3,0 ribu yen. Dan bahkan setelah menerima 600,0 dia datang untuk membayar mahal kami. Itulah sebabnya dia hanya bisa makan sesuatu dengan cara seperti itu. Pria itu terkejut dengan cara mereka berhasil menyelesaikannya dalam sehari, percaya bahwa mereka akan mencoba menirunya nanti. Orang kita percaya bahwa dia seharusnya dibayar untuk pekerjaan yang dia lakukan lebih, tetapi yang lainnya berkomentar bahwa dia hanya seekor serigala. Dia tidak peduli dengan pekerjaan yang dia lakukan dan menertawakan kemungkinan memberinya pekerjaan yang layak. Teman kita merasa frustrasi dengan kesamaan itu. Orang-orang itu akan melakukan hal yang sama. Dia memahami situasi tersebut. Dengan cara ini, ada beberapa hal yang dia pelajari. Alasan Ultra dan yang lainnya ingin membunuhnya. Sampai sekarang dia belum mengerti bagaimana Ultra dan yang lainnya memandangnya. Itu karena dia lemah pada waktu itu. Tetapi dia tidak mengira bahwa mereka ingin membunuhnya hanya agar mereka tidak perlu membayar untuk kepergiannya. Akan ada cara lain bagi mereka untuk melakukannya. Hasilnya, pada akhirnya, bisa saja hanya merugikan. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang moralitas. Dia mempertanyakan nilai-nilai Anda karena menganggap ini yang baik. Tetapi sekarang dia memahami bagaimana mereka melihat. Jenis manusia seperti itu memang ada di dunia ini. Mereka tidak bisa melihat orang lain karena moral dan akal sehat mereka yang terdistorsi dan mengabaikan segalanya untuk keuntungan sendiri. Seorang manusia yang akan mengeksplorasi dan menghancurkan yang lain. Seseorang yang mencuri uang orang lain pasti memiliki tujuan sendiri. Tapi yang ini berbeda, dia buta dalam keyakinannya, dia hidup untuk mengeksploitasi orang-orang baik. Pria itu berkomentar bahwa ini adalah cara terbaik untuk hidup. Orang kita sudah cukup belajar dan akhirnya mengerti. Dia membayangkan bahwa teman kita ingin mengetahui syarat-syarat kontrak anjing itu. Jadi, dia harus membayar biaya kepadanya. Mengapa dia terus menjadi orang asing di sana? Dia meminta untuk memberi tangannya, mengetahui bahwa pria itu biasanya tidak akan mengatakannya. Menyerahkan koin kepada pria itu. Dia mengaktifkan kemampuan ruptur ruang. Tangan pria itu jatuh seketika, sementara protagonis kita yang sekarang sadis menyaksikan seluruh adegan itu. Pria itu masuk ke dalam kejutan sementara lengannya jatuh ke tanah. Dia mulai berteriak kesakitan tanpa memahami. Sementara itu, anak laki kita membungkuk untuk mengambil koin yang jatuh ke lantai. Dia menarik lengan pria itu, berkomentar bahwa itu adalah nilai yang sama yang diterima Shizuku, mempertanyakan apakah dia bahagia sekarang. Mengapa Anda tidak bisa mengambil dengan benar? Apakah uang yang sangat Anda inginkan untuk menjebak? Dia mempertanyakan dengan marah,
Apa yang telah dilakukan protagonis kepadanya? Anak kami menginjak lengan yang diamputasi dan bertanya kembali. Menyebut Shizuku, dia bertanya apa yang dia makan hari ini. Pria itu mengerti dan mengatakan tidak peduli tentang itu. Dia menjelaskan bahwa dia telah memakan akar beracun. Tapi tahukah Anda bahwa meskipun menjelaskan, akan mustahil bagi orang ini untuk memahami apa yang telah dia lakukan? Jadi dia harus membuktikannya dengan tubuhnya sendiri. Karena di dunia ini ada orang-orang yang tidak pernah mengerti sampai mereka merasakan rasa yang sama. Dia masih belum mengerti mengapa dia ingin membayar dia setelah mengambil salah satu kemampuannya. Dia seharusnya bisa berjuang sendiri dengan kekuatannya. Namun demikian, dia memenuhi janjinya. Dia berkomentar bahwa manusia serigala adalah bangsa yang mulia, persis seperti yang dia dengar dalam legenda. Jadi dia akan melakukannya sebagai gantinya. Dialah yang telah kehilangan kebanggaan dan kehormatannya sejak lama. Orang itu mempertanyakan siapa dia dan bahwa dia tidak memiliki hak di sana. Orang kita menjelaskan bahwa itu karena dia tidak membayar apa yang berhutang pada gadis itu. Dia mengatakan lagi bahwa dia bukan manusia dan tidak seharusnya membayar. Orang kami mendekat membuat yang lain ketakutan. Dia bertanya, menyebutkan bahwa karena mengatakan akan membayarnya, dia menginvestasikan kemampuannya padanya, membuatnya tercengang. Itulah sebabnya dia telah membantu, tidak peduli apakah dia manusia atau serigala. Dia ada di sana untuk mengumpulkan keuntungan dengan keahliannya, yang dia eksploitasi tanpa imbalan apapun. Itulah sebabnya dia datang. Dan jika dia tidak melawan, hidupnya akan diselamatkan. Bajingan itu menolak, berkata bahwa uang itu miliknya dan mempertanyakan dan apakah yang lain berpikir dia akan lolos dari semua ini. Anak kita berkomentar bahwa orang itu mengurangi 3,0 ribu menjadi 600,0 yen. Protagonis mengatakan bahwa yang berikutnya adalah lengan yang lain. Dan kemudian dia akan mengambil kedua kakinya. Pertanyakan apakah harus melakukan hal yang sama, menguranginya menjadi 1/5 dari sebelumnya. Mengomentari bahwa dia dapat menyembuhkannya berkali-kali sampai dia membayar. Jadi, orang-orang yang lewat sana terkejut. Rumah pedagang itu hancur total. Jadi mari kita lanjutkan percakapan kita. Anda pasti sudah mengerti bahwa saya tidak sedang menggertak. Tidak bijaksana jika Anda memikirkan bagaimana kita dapat mengakhiri percakapan hanya dengan Anda dalam kondisi seperti itu. Dia tidak suka dengan metode mengendalikan orang lain melalui ketakutan, tetapi pria ini perlu mulai menyesali tindakannya. Jika jenis manusia ini memiliki penyesalan, Yu segera kembali mengatakan bahwa ia membawa Shizuku bersamanya, sambil mempertanyakan apa yang harus dilakukan. Protagonis meminta untuk menunggu sebentar. Dia menyadari bahwa kantor itu hancur dan orang-orang dapat lihat mereka dari luar. Dia menggunakan berkas serafim dan lengan manusia itu tumbuh kembali. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertikaian antara keduanya. Dia meminta agar mereka masuk. Mereka terkejut dengan kekacauan yang ada di sana. Dia bertanya pada Shizuku tentang kondisinya, dan dia mengatakan bahwa baik-baik saja, tetapi tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Yu menjelaskan bahwa dia hanya menelan sedikit racun dan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Juga mengatakan bahwa dia akan meningkatkan minat dan mengembalikan sayap malaikat yang dipinjam. Dia menggerakkan lengan yang diamputasi sebelum keduanya masuk, bertanya lagi. Pria itu segera menjawab. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan dan menjelaskan bahwa dia mengurangi pembayaran Shizuku dengan cara yang tidak masuk akal. Mengomentari bahwa dia telah melakukan hal buruk. Jadi, Anda akan mengembalikan apa yang menjadi miliknya selain membayar biaya medis dan denda keterlambatannya. Dia bertanya berapa banyak itu.
Teman kita mengembalikan nilai kepada serigala kecil, mengatakan bahwa itu memiliki banyak nilai. Dia tidak mengerti alasan menerima begitu banyak dan mempertanyakan. Dia tidak mengerti karena nilainya rendah. Dan pria kita mengembalikan sisa koinnya. Menjelaskan bahwa jika itu lebih, dia yang akan mencuri sesuatu. Dia mengeluarkan koin dan mengatakan bahwa itu untuk memperbaiki kerusakan pada gedung, mengaktifkan kemampuan enam lengan Shura. Dia memintanya untuk tetap bersamanya. Melemparkan koin dengan lengannya, dia mengenai pria itu di dahi, membuatnya jatuh ke tanah. Dengan ini, semua utang telah dibayar. Dan tidak ada yang berutang kepada siapapun. Dia pergi, mengatakan bahwa jadi jangan mencarinya lagi. Pekerja lain pergi ke bos dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Orang yang marah itu menyuruh mereka memanggil pria-pria Eldro pada saat itu.